menentukan hidupmu. Tuhan yang memanggilmu, janganlah ragu, penuhi panggilanmu. Step ada untukmu. Step ada untukmu. Yeah, yeah. Step ada untukmu. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar pendalaman Alkitab Pendeta Aris. Nanti sementara menyampaikan firman, kita akan mute semua supaya tidak terjadi suara lain yang akan masuk ya. Kita akan mulai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur kalau malam hari ini Tuhan memberikan satu kesempatan yang baik ketika kami boleh duduk diam, merenungkan kebenaran firman lebih dalam lagi. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Pendeta Aris yang akan menjelaskan tentang kebenaran firman ini, biar Tuhan yang akan mengurapi beliau, dan Engkau mengurapi kami semua sehingga telinga, mata, hati kami tertuju hanya pada kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapak, silahkan Engkau berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silahkan Pak Aris. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih banyak kalau kita bisa berhimpun pada saat malam hari ini. Dan saya senang sekali ya ada beberapa rekan pendeta yang ikut bergabung, sehingga nanti kalau di sesi tanya jawab saya tidak bisa menjawab, ada teman-teman yang bisa. Bagus. Speaker Pak Aris termatikan, Pak. Suara Pak Aris nggak bisa didengar, Pak. Ya, sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Yang suara saya jangan di-mute, Pak, ya. Ya, bisa ya, nanti kan buat masuk YouTube. Masuk YouTube. Oke. Bisa masuk ya. Apa namanya? Slide saya bisa tayang. Bisa tayang slide saya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik. Ya, tema kita mengenai kejatuhan manusia dan pola narasi di dalam Alkitab. Untuk teksnya saya rasa Bapak Ibu sudah membacanya atau setidaknya garis besar dari teks tersebut sudah cukup familiar. Meskipun ya saya khawatirnya menyita cukup banyak waktu kalau kita melihat pada teksnya. Saya langsung saja bagaimana cerita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 itu disusun ya. Jadi struktur dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Di sana pada ayat 1a merupakan pembukaan di mana muncul seekor binatang ya, seekor ular yang disebut sebagai binatang yang cerdik. Kemudian pada bagian penutup di dalam kisah tersebut kita membaca bahwa Tuhan menempatkan kerub ya untuk menjaga pohon kehidupan. Kemudian pada bagian isi di dalam
Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, pada bagian pertama di ayat 1b sampai ayat yang ke-7 itu menceritakan mengenai peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Kemudian bagian yang kedua di ayat 8 sampai 20 itu berisi tentang penghukuman, dan di bagian yang ketiga di ayat 21 itu ada anugerah, ya. Pada bagian pertama mengenai dosa atau pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, di mana manusia telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat, padahal itu jelas sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri bahwa manusia tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat tersebut. Kemudian pada bagian penghukuman, di sana dinyatakan penghukuman bagi ular, kemudian bagi si perempuan, dan yang ketiga adalah bagi laki-laki, ya, manusia yang disebut Adam. Di mana bentuk penghukumannya, si ular itu akan berjalan dengan perutnya dan makan debu, sedangkan perempuan akan mengalami sakit bersalin, sedangkan laki-laki akan bekerja keras untuk menggarap tanah, seperti itu. Yang kemudian kalau kita bisa definisikan lebih lanjut, sakit bersalin perempuan itu berbicara tentang reproduksi, sedangkan hukuman atas manusia itu merupakan tema tentang produksi. Dan yang saya lingkari merah ini kemudian sebenarnya merupakan bentuk etiologi, sebuah kisah asal-usul. Mengapa sih ular itu tidak berjalan dengan kaki tetapi merayap dengan perutnya, dan yang menjadi makanannya di situ diceritakan debu tanah, begitu. Demikian juga asal-usul atau kisah mengapa seorang perempuan kalau melahirkan harus mengalami sakit bersalin. Dan selanjutnya kisah asal-usul mengenai mengapa manusia itu harus bekerja keras di atas muka bumi ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya di bagian penutup itu juga disampaikan klimaks dari penghukuman, yaitu manusia diusir dari taman. Nah, meskipun ada hukuman, tetapi di dalam kisah ini tetap ada anugerah, ada perlindungan Tuhan, di mana Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, atau kita sebut si perempuan dan laki-laki yang di taman itu. Jadi kalau kita mencoba untuk mengamati struktur dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, ya kurang lebihnya seperti ini. Nah, yang menarik adalah bahwa pada bagian isi di sini, bahwa di situ ada pelanggaran itu kemudian mengakibatkan hukuman, tetapi dari hukuman itu kemudian ada anugerah yang masih diberikan oleh Tuhan. Nah, pola seperti ini rupanya tidak hanya ada di dalam kisah Taman Eden ini saja. Pola seperti ini menjadi sebuah pola narasi yang bisa kita jumpai pada teks-teks yang lain, dan kita akan melihatnya. Ya, 3 tema ini: dosa atau pelanggaran, kemudian hukuman, dan anugerah itu. Ya, jadi tema 3 unsur ini, dosa atau pelanggaran, kemudian hukuman, dan anugerah. Yang pertama, ya kisah di dalam Taman Eden ini, di mana manusia melakukan pelanggaran, yaitu bahwa manusia
makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan kemudian sebagai hukuman suara saya masih bisa masuk ya, masih. Sebagai hukuman di mana laki-laki itu harus melakukan aktivitas produksinya dengan kerja keras, sedangkan seorang perempuan harus mengalami sakit bersalin, dan keduanya kemudian diusir dari taman. Namun ada anugerah di mana kepada mereka diberikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan. Kemudian kalau kita membaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 26, ini merupakan kisah antara Kain dan Habel, di mana kejahatan, pelanggaran, atau kita sebut juga dosa, apapun kategorinya di situ, ya terjadi pembunuhan saudara kandung. Hukumannya apa? Hukumannya Kain harus diusir, ya, keluar dari wilayahnya. Tetapi masih ada anugerah yang diberikan, yaitu diberikan tanda pelindung, ya, supaya tidak ada orang yang akan membunuh Kain. Selanjutnya di Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, di sana juga ada cerita atau kisah pelanggaran juga, yaitu anak-anak Allah melakukan kawin campur dengan anak-anak manusia. Hukumannya apa? Hukumannya adalah pembatasan usia manusia. Yang sebelumnya kita baca bahwa usia manusia itu begitu panjang, ya, ratusan tahun, begitu panjang. Nah, tetapi masih diberikan anugerah, yaitu usia maksimal 120 tahun. Ya, kisahnya seperti itu. Kemudian di Kejadian 6 ayat 5 dan seterusnya, kita juga sudah sangat familiar dengan kisah ini. Di sana juga ada pelanggaran, ada kejahatan, di mana dikatakan bahwa kecenderungan manusia adalah berbuat kejahatan. Hukumannya apa? Hukumannya air bah. Tetapi terkait dengan hukuman itu masih tetap ada anugerah, di mana Nuh dan keluarganya diselamatkan. Selanjutnya, di dalam Kejadian 9 ayat 18 dan seterusnya, pelanggarannya apa? Pelanggarannya adalah Ham, di mana Ham melihat ketelanjangan ayahnya. Hukuman yang diberikan apa? Hukumannya adalah dia terkutuk, ya, menjadi budak, ya, Kanaan menjadi budak. Tetapi masih ada anugerah juga karena diberikan kesempatan untuk tetap hidup, ya, tidak sampai kepada hukuman kematian. Nah, yang terakhir adalah Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan kisah ini, ya, pasti, ya, kisah Menara Babel. Jadi ini juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran, sebagai kejahatan di mana manusia ingin membangun sebuah bangunan yang bisa mencapai langit. Hukumannya apa? Kekacauan bahasa sehingga manusia terserakkan. Nah, di sini yang menarik adalah kalau kita membaca kisah Menara Babel, di situ tidak ada anugerah. Ya. Sementara pada pola kisah yang lain selalu ada pelanggaran, hukuman, anugerah, tetapi sampai di sini tidak ada anugerah. Kisah selanjutnya adalah kisah panggilan Abraham, ya, Kejadian pasal 12. Sehingga kemudian kalau kita membaca di dalam konteks kanoniknya, artinya kita membaca Alkitab dalam keseluruhannya dari Kejadian sampai kepada Perjanjian Baru, sampai kitab Wahyu begitu, maka kita akan melihat, ya, bahwa anugerah yang dinantikan itu melalui sebuah perjalanan yang begitu panjang, ya, mulai dari panggilan Abraham terus gitu, ya, sampai pada kedatangan Kristus
di mana anugerah keselamatan itu dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, ini menarik ya kalau kita mengamati pola narasi yang ada di dalam teks Alkitab kita. Nah, pola narasi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 ini tidak hanya terkait dengan 3 unsur ini, ya, adanya pelanggaran, hukuman, dan anugerah. Tetapi kita juga bisa melihat pola narasi yang berikutnya. Ya, pola narasi yang berikutnya, di mana kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 ini, di situ dimulai dengan Adam dan Hawa yang mendapat perintah Tuhan, ya, semua pohon yang ada di taman itu boleh dinikmati kecuali satu saja, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Hawa melihat bahwa buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu menarik, gitu ya. Ya, sehingga dia menganggapnya bahwa itu baik. Hawa menganggap itu baik. Sehingga kemudian dia mengambilnya. Setelah dia mengambilnya, dia berikan juga kepada suaminya. Mungkin bisa di-mute, Pak Yahya. Iya. Setelah mengambilnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akibat yang buruk, bahwa mereka mendapatkan hukuman. Nah, ternyata pola narasi seperti ini tidak hanya ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini, ya, bahwa manusia mendapatkan katakanlah sebuah perintah, tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang dia anggap baik, kemudian diambillah itu, tetapi kemudian berakibat buruk bagi dirinya atau bagi lingkungannya. Contohnya adalah dalam peristiwa Abraham dan Sarah, di mana Abraham dan Sarah kepada mereka Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberi kepada mereka keturunan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Mereka melihat bahwa mana ini janji Tuhan, ya. Jadi mereka melihat seolah-olah janji itu tidak akan terwujud dan melihat bahwa ada jalan keluar untuk mengatasi persoalan mereka yang tidak mempunyai keturunan itu atau belum mempunyai keturunan itu, ya. Dan mereka menganggap baik, yaitu mengambil hambanya, yaitu Hagar, ya, mengambil Hagar untuk kemudian memberikan, supaya bisa memberikan keturunan bagi Abraham. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi berakibat buruk, ya. Sebenarnya itu kemudian meresikokan janji Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka, dan bahkan terjadi juga konflik antara Hagar dan Sarah dan seterusnya. Jadi kembali kita melihat ada sebuah pola di sini. Manusia sebenarnya sudah mendapatkan janji, perkataan firman, tetapi kemudian manusia itu mencari sendiri, ya, dan dia melihat bahwa ada sesuatu yang dianggap itu lebih baik, dan kemudian diambillah sebuah tindakan, tetapi ujungnya adalah berakibat buruk. Yang selanjutnya bisa kita amati dalam peristiwa lembu emas, ya, bahwa Tuhan sudah memberikan hukumnya kepada Musa, cuma umat Israel ya diminta untuk bersabar saja, tetapi mereka tidak mau bersabar, dan kemudian atas permintaan dari umat Israel, Harun didesak sedemikian rupa, kemudian Harun melihat dan menganggap baik begitu untuk menganggap baik perhiasan emas-emas yang dimiliki oleh umat Israel itu untuk dijadikan
lembu emas ya, sehingga dia mengambil tindakan itu, mengambil emas itu untuk membuat lembu tuangan dan menjadikannya sebagai pusat peribadahan bagi umat Israel. Nah, apa yang terjadi ya? Berakibat buruk, berakibat penghukuman atas umat Israel. Kembali kita melihat ada pola di sini bahwa Tuhan sudah berjanji atau memberikan firman-Nya maupun perintahnya, tetapi manusia mempunyai inisiatif ya, melihat sesuatu yang dianggap baik menurut dirinya dan itu kemudian dilakukan, ujungnya adalah akibat yang buruk. Yang selanjutnya kita juga tahu ya cerita tentang dosa Achan itu. Ya, setelah perang dan mendapatkan rampasan perang, maka dia melihat ya rampasan perang itu begitu baik dan dia mengambilnya, menyembunyikannya, dan kemudian berakibat buruk di mana dia akhirnya mengalami kematian. Pola narasi ini juga bisa kita amati dalam peristiwa orang Israel menginginkan raja ya untuk yang pertama kali. Mereka melihat bahwa dan menganggap baik ya bahwa Saul itu mempunyai perawakan yang bagus begitu untuk menjadi seorang raja dan kemudian menjadikan Saul sebagai raja. Akibatnya ya buruk ya. Karena selanjutnya ternyata Saul tidak bisa mengemban tugas kepercayaannya sebagai seorang raja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian Daud, ini juga sama ya, kita bisa melihat pola narasinya di mana Raja Daud ini melihat seorang perempuan bernama Batsheba dan dia menganggap wah ini begitu menarik ya, cantik, baik begitu, dan dia mengambilnya padahal itu adalah jelas istri orang. Nah, akibatnya apa? Ya berdampak juga buruk bagi Daud maupun keluarganya. Jadi kita melihat ya ada sebuah pola narasi yang bisa kita perhatikan di sini, di mana pola-pola narasi itu bisa kita sebut sebagai bentuk narasi tentang pencobaan, ya, di mana manusia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, tetapi kemudian tergoda. Dia tergoda untuk melakukannya dan itu betul-betul dilakukan karena mereka menganggap bahwa itu baik untuk dilakukan, tetapi ujung-ujungnya adalah berakibat buruk. Nah, sebenarnya pola narasi ini kemudian kalau kita bawa dalam konteks kanoniknya, tentu kita akan langsung teringat dengan pencobaan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus mampu mematahkan siklus atau pola narasi seperti ini ya. Meskipun diperlihatkan kepada Tuhan Yesus seluruh kekayaan dunia ya dengan syarat Yesus akan menerima semuanya itu dengan syarat dia mau menyembah kepada iblis, tetapi Yesus mampu untuk mematahkan siklus pola pencobaan itu sehingga dia mengalami kemenangan. Nah, ini sangat menarik sekali sehingga kita bisa mengatakan bahwa kisah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 memang itu merupakan sebuah bentuk kisah pencobaan ya, sebuah bentuk kisah pencobaan. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk kepada, saya ingin membagikan beberapa detail penjelasan terkait dengan kisah kejatuhan manusia itu sendiri ya. Yang pertama adalah mengenai si penggoda ya, si penggoda, di mana di situ tahu-tahu muncul binatang yaitu seekor ular. Tidak dijelaskan asal-usul si ular ini, tetapi disebutkan bahwa karakteristik si ular ini adalah binatang yang cerdik dibandingkan dengan makhluk manapun.
Nah, istilah cerdik di sini di dalam Alkitab tidak selalu berkonotasi negatif, ya, karena kata cerdik di sini justru menyiratkan hikmat dan juga ketelitian, dan kata ini dipakai di kitab Amsal 8 kali dan di dalam kitab Ayub dipakai 2 kali. Ya. Yang pasti bahwa deskripsi ular sebagai binatang yang cerdik itu sesuai dengan beberapa ciri dari kisah ini yang menunjukkan bahwa kisah ini ingin menggambarkan hubungan antara kejatuhan manusia dan usaha manusia untuk mencari kebijaksanaan. Di mana ketidaktaatan si laki-laki dan si perempuan itu digambarkan bukan terutama sebagai tindakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi sebagai tindakan yang sangat bodoh. Di mana letak bodohnya? Letak bodohnya adalah bahwa mereka itu sudah memiliki semua kebaikan yang mereka perlukan sebagai pemberian dari Tuhan. Ya, kalau kita ingat PA kita pertama dan kedua, ya, membahas tentang kisah penciptaan maupun kisah manusia di Taman Eden, Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk manusia. Tetapi manusia menginginkan lebih, yaitu manusia ingin menjadi seperti Tuhan. Nah, sedangkan pohon yang dimaksudkan, yang dilarang untuk dimakan, disebut sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya. Jadi, disitulah keterkaitan antara kejatuhan, tema kejatuhan ini dengan tema hikmat atau kebijaksanaan. Nah, ketika manusia itu mengambil dari pohon itu dan memakannya, si perempuan itu kan berkata, dia melihat ya bahwa pohon itu dapat membuat orang menjadi berpengertian, ya, bisa memberikan hikmat. Sehingga dengan demikian si ular sebagai binatang yang cerdik itu direpresentasikan sebagai acuan kebijaksanaan. Tetapi rupanya kecerdikan kebijaksanaan si ular ini adalah kebijaksanaan atau kecerdikan yang mematikan, karena membuat manusia kemudian harus mengalami hukuman, ya, mengalami kutukan dari Tuhan. Nah, tidak bisa diabaikan di sini bahwa sebenarnya ular yang disebutkan di sini ya sebagai salah satu binatang di padang yang dibuat oleh Tuhan, ya. Nah, dan pernyataan ini sebenarnya untuk menghindarkan sebuah anggapan bahwa ular di sini adalah binatang supranatural, ya, yang bersifat roh atau apa. Enggak, ya, tapi ini dalam sebuah gambaran yang sangat real sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan godaannya itu sendiri? Kalau tadi kan kita mengamati si penggodanya, sedangkan bagaimana dengan godaan dan peristiwa kejatuhan itu sendiri? Kisah pencobaan ini diceritakan dengan sangat sederhana sekali, ya, bahwa si ular berbicara 2 kali kepada manusia, ya, khususnya kepada si perempuan, ya, untuk mereka itu kemudian ragu-ragu terhadap kepercayaannya terhadap apa yang sudah Tuhan firmankan dan juga ketaatan mereka terhadap apa yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Dan inti ceritanya di situ adalah pertanyaan tentang pengetahuan hal yang baik. Dari pertanyaan si ular, ya, di situ tersirat adanya sebuah kecurigaan, ya. Jadi si ular memancing dengan memunculkan kecurigaan bahwa Tuhan itu sebenarnya tahu tentang sesuatu yang baik. Dan memang seperti sudah disebutkan di Kejadian pasal 1, setiap kali Tuhan menciptakan selalu dikatakan bahwa semuanya itu baik. Demikian juga di pasal yang kedua, Tuhan tahu bahwa tidak baik seorang manusia sendirian. Jadi yang baik itu adalah kalau manusia itu mempunyai penolong yang sepadan. Nah, tetapi si ular mencoba memancing, ya, dengan memunculkan kecurigaan bahwa Tuhan tahu hal yang baik tetapi menyembunyikannya dari manusia. Jadi godaan si ular ini pada dasarnya merupakan sebuah tantangan secara
langsung begitu terhadap tema utama pasal 1 dan pasal 2. Di mana pasal 1 dan pasal 2 Tuhan itu akan memberikan kebaikan bagi manusia jika manusia itu mempercayai dan mematuhi Tuhan. Jika manusia itu menempatkan Tuhan sebagai pusat bagi kehidupannya, sebagai orientasi bagi setiap keputusannya. Ya, seharusnya seperti itu. Tetapi di pasal yang ketiga ini, ya, keberadaan Tuhan sebagai pusat untuk menentukan baik dan jahat itu sedang digoncang begitu ya, sedang diragukan ya, sedang digoyang oleh si ular. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, si perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik. Nah, ini menarik sekali bahwa di dalam kisah-kisah sebelumnya di pasal 1 dan pasal yang kedua, ungkapan ia melihat bahwa itu baik hanya digunakan oleh Tuhan saja. Ya, jadi kalau kita baca pasal 1 dan pasal 2, pernyataan ia melihat bahwa itu baik, pernyataan seperti itu keluar dari Tuhan saja. Tetapi di pasal 3 ini bukan Tuhan, tetapi si perempuanlah. Ya, dia melihat bahwa itu baik. Pohon itu dilihat baik karena dianggap bisa memberikan hikmat atau kebijaksanaan. Nah, disinilah kita dapat melihat aspek pemberontakan yang dilakukan oleh manusia, yaitu bahwa manusia itu menginginkan, ya, manusia itu menginginkan hikmat dan kebaikan di luar Tuhan, menginginkan hikmat dan kebaikan selain dari yang sudah Tuhan sediakan. Nah, setelah perempuan itu mengambil dan memakannya, dia memberikan juga kepada suaminya. Dan prosesnya berlangsung begitu cepat ya. Keputusan begitu keputusan itu diambil, semuanya berlangsung begitu cepat sehingga itu menggambarkan sebuah situasi yang tragis tapi sekaligus juga ironis di dalam usaha manusia untuk mendapatkan hikmat ya, kebijaksanaan tadi. Dikatakan tragis karena manusia sebagai ciptaan, dia ingin menjadi seperti sang pencipta itu. Sesuai dengan kategorinya sendiri, sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Nah, sekaligus ini merupakan sebuah ironi ya, karena sejak semula manusia itu sudah diciptakan serupa dan segambar dengan sang penciptanya. Manusia diciptakan sudah seperti sang pencipta itu sendiri, tetapi dalam kehendak sang pencipta. Nah, dengan mempunyai pengetahuan baik dan jahat, menurut sudut pandangnya sendiri, maka manusia, si laki-laki dan perempuan itu berpikir bahwa mereka kemudian akan bisa menikmati kebaikan-kebaikan menurut kategorinya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Ya, sebelum mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka betul-betul dapat melihat dan menikmati kebaikan yang Tuhan sediakan. Tetapi setelah mereka memakannya, memang mereka mempunyai pengetahuan yang baru. Tetapi apa pengetahuan baru mereka itu? Mereka mengetahui ketelanjangan mereka sendiri. Ketelanjangan yang membuat mereka malu, sehingga mereka harus saling menyembunyikan diri. Ya. Adam dan Hawa mereka membuat cawat dari daun pohon ara. Ya, jadi mereka berusaha menyembunyikan diri masing-masing dan tidak berhenti sampai di situ. Mereka kemudian berusaha untuk menyembunyikan diri dari Tuhan. Mereka mencoba untuk bersembunyi dari antara sesamanya, tapi juga dengan menyembunyikan diri dari Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa sih kok si laki-laki yang harus bertanggung jawab atas tindakan si perempuan? Bukankah yang mengambil itu kan si perempuan? Nah, kalau kita memperhatikan teks maupun konteksnya,
jawaban atas pertanyaan itu yang pertama itu ditekankan bahwa secara eksplisit si perempuan itu tertipu oleh si ular ya di dalam Kejadian pasal 13. Sedangkan si laki-laki di situ tidak ada informasi atau narasi bahwa dia ditipu oleh istrinya, ya tidak ada keterangan seperti itu. Sehingga si laki-laki itu melakukan tindakan ya atas kesadarannya dan tentu dia harus bertanggung jawab atas tindakannya itu. Itu yang pertama. Nah, penjelasan yang kedua, si perempuan itu karena tertipu ya tadi ya, dia dianggap tidak bertanggung jawab secara langsung. Tetapi kemudian ada indikasi lebih lanjut di dalam, kalau kita membaca lebih lanjut teks di dalam kitab Taurat ya, khususnya di dalam Bilangan pasal 30 ayat 1 sampai 16, hukum Musa itu mengajarkan bahwa suami bertanggung jawab atas sumpah yang telah dibuat oleh istrinya. Jika suami mendengar istrinya bersumpah dan tidak bersuara, maka dia yang harus bertanggung jawab. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ini, si laki-laki itu bersama dengan istrinya ketika dia makan buah dari pohon itu. Dan si laki-laki ini sama sekali tidak mengatakan apa-apa ya untuk menjawab baik ular ataupun istrinya. Sehingga sikap diam dari si laki-laki ini dapat dipandang sebagai petunjuk mengapa si laki-laki ini harus memikul tanggung jawab atas tindakan istrinya. Nah, ini sesuatu yang tentu sangat menarik ya. Nanti saya tidak tahu, mungkin bisa menjadi diskusi kita. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai penghakiman dan penghukuman. Ya, jadi setelah tadi si pencoba penggodanya dan apa sih godaannya dan bagaimana aspek kejatuhannya itu di mana, dan sekarang adalah berbicara mengenai aspek penghakiman ataupun penghukuman yang harus diterima. Adegan penghukuman di dalam kisah Kejadian pasal 3 ini dimulai dengan suara kedatangan Tuhan ya di ayat yang ke-8. Dan itu digambarkan juga secara ironis ya. Karena apa? Karena ungkapan suara Tuhan itu secara umum di dalam kitab Taurat, terutama di dalam kitab Ulangan ya, ada cukup banyak sekali ayat di sana. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pasti bahwa ungkapan suara Tuhan itu biasanya disertai dengan kata kerja shema ya, atau syama ya, artinya mendengar atau mematuhi. Dan itu merupakan sebuah bentuk ekspresi secara umum panggilan Tuhan untuk ketaatan. Sehingga hal ini mengingatkan bahwa sebenarnya satu-satunya persyaratan untuk mendapatkan berkat Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan itu adalah dengan mendengar dan menaati suara Tuhan Allah. Tetapi yang terjadi di dalam peristiwa Taman Eden ini, dalam peristiwa kejatuhan ini, Adam dan Hawa justru lari, menyembunyikan diri. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua dikatakan bahwa kalau kita baca di dalam teks bahasa Indonesianya ya, Tuhan itu datang di hari yang sejuk gitu ya, hari yang sejuk. Nah, ini menarik ya, di dalam teks bahasa Ibraninya tertulisnya itu sebenarnya adalah le ruach hayom ya, le ruach hayom. Arti harafiahnya saat angin pada siang hari, tetapi yom itu juga bisa diartikan dengan badai ya, pada waktu angin badai seperti itu. Nah, ini memang tidak mudah untuk memastikannya, karena kalau meskipun kedatangan Tuhan itu biasanya ditandai dengan angin yang bertiup, tetapi memang ada dua kemungkinan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11, Tuhan itu hadir dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi ya, dalam peristiwa Nabi Elia ya, yang waktu itu mengalami ketakutan itu.
Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, ketika Tuhan menjawab Ayub, di situ Tuhan hadir di dalam angin badai. Ya, Ayub pasal 38 ayat 1. Nah, sehingga memang dalam hal ini kita bisa mempunyai dua arah pengertian, tetapi memang kalau itu dikaitkan dengan penghakiman, kalau itu dikaitkan dengan penghukuman, ya bisa saja angin yang dimaksud adalah sebuah angin badai yang menakutkan. Ya, tapi sekali lagi ini persoalan perspektif bagaimana kita menafsirkan teksnya, karena memang dalam bahasa Ibrani-nya bisa diterjemahkan dalam pengertian yang berbeda. Yang pasti adalah ketika manusia mendengar suara Tuhan, maka mereka menyembunyikan diri. Ya, menyembunyikan diri di antara pohon-pohon. Nah, ini menarik ya, karena kemudian pepohonan itu memainkan sebuah tema atau peran yang cukup sentral di dalam menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Bahwa yang pertama di pasal 1 dan pasal 2, pohon buah-buahan itu merupakan tanda penyediaan Tuhan yang berlimpah bagi kehidupan manusia, ya, sebagai berkat kebaikan yang Tuhan nyatakan. Kemudian di awal pasal 3, pohon pengetahuan dan baik dan jahat itu menjadi dasar yang digunakan oleh si ular untuk menghasut manusia memberontak kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kalau kita baca di dalam peristiwa di mana manusia kemudian berusaha menyembunyikan diri, maka pohon-pohon menjadi tempat manusia bersembunyi dari Tuhan. Nah, yang terakhir, ketika manusia diusir dari taman, maka manusia tidak diberikan akses kepada pohon kehidupan. Ada cukup banyak ya tema pohon di sini muncul dalam beberapa perspektif ya. Nah, dalam konteks narasi yang lebih luas ya, pohon itu menjadi pelaksanaan hukuman mati ya di dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Meskipun LAI menerjemahkan dengan tiang, tetapi dalam bahasa Ibrani kata etz itu artinya secara harafiah adalah pohon ya atau kayu begitu. Ini adalah mengenai metode pelaksanaan hukuman mati. Kalau Bapak Ibu nanti memeriksanya ya, membaca Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Nah, sedangkan kemudian dalam konteks kanoniknya, nah ini tentu sangat menarik sekali bahwa di atas kayu salib ya, tempat di mana Yesus Kristus mati digantung ya, di situ menjadi sumber kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga sebenarnya kisah kejatuhan di sini memang kemudian dalam konteks kanoniknya kita bisa melihat adanya kontinuitas ya, kesinambungan dengan kisah penyalipan Kristus di atas salib. Ya. Nah, selanjutnya ada sebuah proses pengadilan yang dijalankan ya. Ada sebuah proses pengadilan dijalankan, di mana dalam proses pengadilan ini pertama Tuhan bertanya ya, di manakah kamu ya, ketika manusia itu menyembunyikan dirinya ya, di manakah kamu? Yang kedua Tuhan bertanya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Yang ketiga, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang untuk engkau makan itu? Dan yang terakhir pertanyaan Tuhan adalah, apakah yang telah kau perbuat ini? Nah, kalau kita memperhatikan, kata telanjang itu diulang beberapa kali ya di dalam kisah kejatuhan ini. Dan ini sebenarnya menunjukkan problem dasar yang terjadi. Bahwa pengetahuan terhadap ketelanjangan dirinya itu membuat manusia berusaha bersembunyi. Bersembunyi dari Tuhan dan juga dari sesamanya. Sehingga manusia mengalami keterasingan. Terasing dari Tuhan dan sesamanya.
keterasingan inilah yang membuat si laki-laki berusaha menyalahkan si perempuan yang telah memberinya buah itu, dan lebih jauh lagi dia menyalahkan Tuhan karena Tuhanlah yang telah memberikan si perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan baginya. Ini tentu merupakan sebuah ironi, ya. Karena sejak dari awal, niat awal Tuhan itu, ya, Tuhan sendiri mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tetapi dalam peristiwa kejatuhan, ya, dalam peristiwa kejatuhan ini, manusia itu justru melihat anugerah yang baik dari Tuhan itu justru dilihat sebagai sumber masalah bagi dia. Jadi kan kebolak-balik ya, sesuatu yang seharusnya itu menjadi anugerah, tetapi karena manusia telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itu malah dilihat sebagai sebuah sumber masalah bagi dirinya. Nah, setelah proses pengadilan, maka vonis pun dijatuhkan. Ya. Dan perlu dicatat di sini bahwa baik ular, laki-laki maupun perempuan, mereka ini tidak sekedar memainkan peran sebagai sosok individu. Mungkin ada yang perlu di-mute dulu, Pak Yahya. Ya, terima kasih. Ya, jadi baik ular, laki-laki maupun perempuan, mereka tidak hanya memainkan peran sebagai individu, tetapi memainkan peran keterwakilan, bahwa kisah mereka ini bukan semata-mata kisah mereka sendiri, tetapi ini merupakan kisah semua umat manusia. Dan kemudian kita melihat hukuman-hukumannya. Yang pertama, hukuman itu ditujukan untuk ular. Ya, bahwa ular menjadi terkutuk dari segala binatang, berjalan dengan perut dan makan debu tanah. Di sini tidak ada konsep evolusi ya, bahwa sebelum peristiwa kejatuhan mungkin ular itu berjalan dengan kaki, ya, entah kakinya 4 atau lebih dari 4, bukan ya. Tetapi yang menjadi penekanan di sini adalah bahwa ular menjadi binatang yang dalam tanda petik terkucil ya dari binatang lainnya. Dan ungkapan memakan debu di dalam perjanjian lama itu mengandung makna kekalahan secara total. Itu kalau kita baca di dalam Mika pasal 7 ayat 17. Nah, kekalahan total ini juga menjadi pengingat bagi kekalahan dari benih si pemberontak ini ya. Kekalahan dari siapa? Kekalahan dari benih yang benar ya, karena kemudian teksnya kan memang akan terjadi permusuhan antara benih ular dan benih perempuan. Ketika kemenangan akhir itu tercapai, ya, di mana kemenangan itu ada pada pihak benih yang benar dan akan terjadi pemulihan dari segala ciptaan, maka dikatakan di dalam kitab Yesaya 65 ayat 25, ular itu akan menjadi satu-satunya binatang yang akan tetap makan debu tanah, ya, sementara binatang yang lain mempunyai makanan yang berbeda. Nah, dalam fungsi keterwakilan ini, ular dan wanita menunjukkan bagaimana kemudian benih mereka selanjutnya, bahwa di ayat 15 dikatakan bahwa permusuhan terjadi antara ular dan perempuan, yaitu antara benih ular dan benih perempuan. Tetapi menariknya di ayat 15 mengatakan bahwa benih perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dengan demikian, benih perempuan bukan hanya akan mengalahkan benih ular, tetapi akan mengalahkan ular itu sendiri. Nah, permusuhan ini kemudian membentuk alur kisah yang kemudian merentang begitu panjang ya, bahwa toh akhirnya meskipun terluka, maka benih perempuan itu akan mengalami kemenangan. Nah, tentu pertanyaan siapa yang dimaksud dengan benih perempuan ini? Ya, jawabannya tidak ada di dalam teks ini ya, tetapi kalau kemudian kita membaca di dalam perspektif kanoniknya, artinya kita membaca di dalam rentang perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, maka kita pun memahami bahwa benih perempuan itu adalah Kristus sendiri yang lahir dari seorang perempuan, namun benihnya berasal dari
Tuhan. Nah, bagaimana dengan hukuman bagi perempuan? Hukuman bagi perempuan berkaitan dengan anak-anak dan suaminya. Dalam Kejadian 1 ayat 28, perempuan dan suaminya itu akan menikmati berkat keturunan. Ya, karena kalau kita baca di sana kan memang manusia itu justru diberikan mandat ya untuk memenuhi bumi, ya, beranak cucu dan memenuhi bumi. Kemudian di dalam Kejadian pasal 2, antara perempuan dan laki-laki dan suaminya itu seharusnya dapat menikmati berkat kemitraan ya di dalam pernikahan yang harmonis. Tetapi pada dua aspek inilah hukuman itu dijatuhkan. Apa yang dulunya dilakukan si perempuan itu sebagai berkat, yaitu memiliki anak dan pasangan dalam pernikahan, kini menjadi ternoda oleh kutukan dengan konsekuensi yang sangat menyakitkan. Pada awalnya ketika laki-laki perempuan diciptakan, persalinan itu seharusnya menjadi pusat dari berkat yang dianugerahkan Tuhan, ya, karena memang perintah Tuhan untuk mereka beranak cucu, ya, bertambah banyak memenuhi bumi. Tetapi melalui peristiwa kejatuhan ada konsekuensi yang menyakitkan. Tetapi setelah kejatuhan, melahirkan itu sekaligus menjadi sarana di mana ular itu akan dikalahkan dan ada janji berkat pemulihan, ya, karena tadi ya tema tentang permusuhan antara benih ular dan benih perempuan. Nah, yang selanjutnya, penderitaan kelahiran pada setiap anak itu sehingga di satu sisi menjadi pengingat bagi kesia-siaan sikap pemberontakan manusia kepada Tuhan, tetapi pada sisi yang lain itu mengingatkan kepada harapan yang terletak pada janji Tuhan. Rasa sakit ya, saat melahirkan bukan hanya pengingat akan kesia-siaan dari peristiwa kejatuhan, tetapi itu merupakan tanda kegembiraan yang akan datang, di mana kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 22 sampai 24 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kelahiran kemudian bukan saja mengingatkan kepada peristiwa kejatuhan itu, tetapi juga mengingatkan kepada sebuah pengharapan yang akan datang. Nah, bagaimana dengan hukuman bagi laki-laki? Sebagai hukuman bagi laki-laki, tanah yang baik yang disediakan oleh Tuhan itu, maka di pasal 1 dan 2, di dalam pasal 1 dan 2, ya, bahwa tanah itu dalam kondisi yang baik. Di pasal 3 ayat 17 sampai 20, tanah menjadi terkutuk, bahwa manusia tidak lagi bisa makan dengan bebas dari hasil bumi. Dan di sepanjang bab 2, pasal 2 dan pasal 3, di situ hubungan manusia itu dalam kaitannya dengan Sang Pencipta itu dikaitkan dengan tema makan, ya, bahwa pada awalnya berkat dan penyediaan Tuhan bagi manusia itu dinyatakan dengan dari semua pohon di taman kamu boleh makan dengan bebas. Ya, jadi ini mengingatkan sebuah karunia Tuhan yang begitu berlimpah, yang sangat baik yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi di pasal yang ketiga, ya, tepat terkait dengan masalah makan inilah, ya. Yang pertama, bahwa si penggoda tadi menimbulkan keraguan tentang kebaikan Tuhan bagi manusia dan berujung kepada ketidaktaatan manusia, di mana manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, sehingga kemudian aspek makan ini menjadi sesuatu yang terkutuk, ya, di mana terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Nah, fokus pada makan ini kemudian juga mendominasi ya penggambaran tentang kejatuhan, dan ini mengingatkan tentang pentingnya makan dalam kaitannya dengan relasi antara manusia dengan Tuhan. Di mana kalau kita baca dalam konteks kitab Taurat, itu dikaitkan juga tentang tema kebersihan dan kesucian, ya, tentang kenajisan, ya, makanan yang najis dan mana makanan yang tahir dan seterusnya. Ya, bahkan kalau kita baca dalam konteks kanoniknya, bahwa orang percaya yang diselamatkan akan menikmati pesta makan di dalam kerajaan yang kekal, di dalam perjamuan anak domba Allah. Nah, uraian tentang tanah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 18 ini, bahwa kamu akan makan dari semak di ladang, tentu ini merupakan sesuatu yang berkebalikan dari keadaan tanah seperti yang dijelaskan di pasal 2, bahwa di sana tidak ada semak dari padang yang muncul di tanah, ya, dan tidak ada tanaman onak duri, ya, tetapi yang tumbuh itu justru pohon-pohon yang produktif yang bisa dinikmati hasilnya. Jadi dalam menggambarkan kontras antara kondisi tanah sebelum dan sesudah kejatuhan, ditunjukkan bahwa kondisi tanah saat ini tidak seperti yang diharapkan. Dan itu semua merupakan hasil dari pemberontakan manusia. Sehingga dengan demikian, kisah kejatuhan manusia ini kemudian membuka motif sentral di dalam tema tentang eskatologi Alkitabiah, ya, tentang akhir zaman, yaitu harapan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Ini rentang kanoniknya seperti itu. Nah, sebagaimana ayat 18 itu dimaksudkan menunjukkan pembalikan keadaan tanah sebelum dan sesudah kejatuhan, demikian juga di ayat 19 itu bermaksud menunjukkan hal yang sama, ya, kondisi manusia itu sendiri, bahwa sebelum kejatuhan manusia itu diambil dari tanah dan diberi nafas hidup. Nah, sebagai akibat dari kejatuhan, maka manusia harus kembali ke tanah, kembali ke debu dari mana dia diambil. Nah, maksud dari pembalikan ini sebenarnya memberikan penekanan pesan bahwa vonis kematian itu akan dialami, karena itu sebenarnya sudah diperingatkan kepada manusia sejak sebelum kejatuhan, yaitu di pasal 2 ayat 17, dan vonis itu sekarang menimpa mereka. Dan sebagai pengingat efek dari kejatuhan ini, maka ada sebuah permainan kata di sana yang cukup menarik, bahwa nama si laki-laki yaitu Adam itu diambil dari kata Adamah, ya, artinya tanah, karena manusia berasal dari tanah, ya. Adam berasal dari Adamah dan akan kembali kepada Adamah, ya, kembali kepada tanah. Nah, yang menarik juga, Adam si laki-laki itu kemudian memberi nama kembali kepada istrinya. Kalau di pasal 2, Adam menyebut pasangannya itu dengan perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Sekarang Adam menyebut istrinya sebagai Hawa karena dia adalah ibu dari semua yang hidup. Ini memberikan pengertian bahwa sebutan yang pertama yang diberikan kepada perempuan itu menunjukkan asal-usulnya, ya, bahwa perempuan berasal dari laki-laki. Sedangkan nama atau sebutan yang kedua, Hawa, itu menunjukkan perannya, yaitu berperan sebagai ibu dari semua yang hidup. Nah, selanjutnya, sebagaimana struktur kisah kejatuhan ini, tidak hanya ada hukuman, tetapi juga ada anugerah atau perlindungan, di mana Tuhan itu membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia. Sebenarnya ini merupakan sebuah kontras, karena di dalam Kejadian, di dalam kisah penciptaan, pasal 1 sampai pasal 2 ayat 4a, khususnya di pasal 2 ayat 2 sampai 3, itu sudah dinyatakan bahwa Tuhan berhenti dari semua pekerjaannya. Tetapi oleh karena kejatuhan manusia ini, maka Tuhan kembali beraktivitas, ya. Tuhan kembali dalam tanda petik harus bekerja lagi.
ya, yaitu untuk membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Nah, setelah dan karena kejatuhan, maka ada pekerjaan yang harus dilakukan di situ untuk menutupi aurat manusia dengan jenis bahan yang terbuat dari kulit. Mungkin itu dimaksudkan sebagai pengingat keadaan laki-laki dan perempuan sebelum kejatuhan, bahwa mereka itu dalam keadaan telanjang dan mereka tidak malu. Tapi setelah kejatuhan itu mereka menjadi malu. Nah, yang menarik sebenarnya dalam tradisi selanjutnya di dalam kitab Taurat, Tuhan memerintahkan orang-orang untuk membuat jubah bagi para imam yang akan masuk ke hadirat Tuhan di tabernakel. Dan tujuan dari jubah itu adalah untuk menutupi ketelanjangan para imam, agar mereka tidak menimbulkan kesalahan dan juga kematian. Jadi kata yang dipakai untuk pakaian yang dikenakan bagi Adam dan Hawa itu istilah Ibraninya itu sama ya dengan kata pakaian yang harus dibuat bagi seorang imam yang disebut dengan tunik ini ya, jubah. Jadi yang warna putih ini yang disebut dengan tunik begitu. Jadi penutup bagi Adam dan Hawa bisa kita bayangkan kalau mereka awalnya hanya membuat cawat ya dari daun pohon ara, tetapi di sini Tuhan membuat penutup bagi ketelanjangan Adam dan Hawa dari bahan kulit itu dalam keseluruhan tubuhnya. Nah, sebenarnya ya itu tadi ya, kalau kita kaitkan kemudian di dalam konteks kitab Taurat bahwa di sana ada perintah bahwa seorang imam harus menutupi ketelanjangannya, ini dapat dipahami bahwa peran para imam ini kemudian di dalam apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu sebenarnya berada di dalam bingkai pekerjaan Tuhan di masa lampau yang telah menutup ketelanjangan manusia. Dan apa yang Tuhan kerjakan ini merupakan sebagai bentuk upaya pemulihan bagi manusia, untuk manusia bisa kembali menikmati berkat kehadiran dan persekutuan dengan Tuhan sendiri. Nah, sebagai tema yang terakhir, di mana manusia meskipun mendapatkan anugerah ya di penutup bagi ketelanjangannya, tetapi toh manusia harus diusir ya dari taman. Dan ini merupakan pada dasarnya merupakan sebuah vonis kematian ya yang dijatuhkan bagi manusia. Mereka diusir dari taman dan dilarang untuk kembali masuk, terutama pada area pohon kehidupan. Dan ini kalau kita baca kemudian dalam konteks kitab Taurat, di mana hukum Musa itu di sana banyak sekali dinyatakan bahwa ketika orang melakukan pelanggaran maka ia pasti akan dihukum mati, yang artinya itu sebenarnya diusir. Hukuman mati itu bisa juga mempunyai pengertian, maksud saya diusir dari tengah-tengah bangsanya. Itu bisa dibaca di Keluaran 31 ayat 14. Sehingga dalam pengertian ini pelanggaran Adam dan Hawa itu berarti bahwa mereka harus disingkirkan dari perlindungan keberadaan mereka ketika mereka ada di taman itu. Ya. Nah, penggambaran laki-laki dan perempuan yang diusir dari taman ini menariknya bahwa ini mempunyai kesejajaran dengan orang yang kadang diusir ketika orang mempunyai penyakit menular ya, penyakit kulit yang sering disebut sebagai penyakit kusta. Itu mereka juga harus diusir keluar atau mereka harus dipisahkan dari kelompok masyarakat ataupun komunitasnya, seperti yang tertulis di dalam Imamat 13 ayat 46. Sehingga kesejajaran ini memberikan penggambaran bahwa kejatuhan itu merupakan sebuah bentuk pencemaran ya, pencemaran, sehingga mereka Adam dan Hawa ini harus diusir keluar.
Nah, kejatuhan ini merupakan, sekali lagi merupakan sebuah ironi yang menunjukkan kebodohan manusia. Di mana sejak dari awal manusia telah diciptakan seperti Tuhan dalam kehendak Tuhan, yaitu dalam keserupaan dan kesegambaran dengan Allah. Tetapi manusia menghendaki menjadi seperti Tuhan menurut keinginannya sendiri, dan ingin menguasai, ya, dengan cara menguasai pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga akibatnya memang manusia bisa menjadi seperti Tuhan, tetapi manusia tidak lagi bersama Tuhan. Ini hal yang harus kita garis bawahi. Sejak peristiwa kejatuhan, manusia memang menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat, tetapi manusia tidak lagi bersama dengan Tuhan. Dan tentu sangat mengerikan, manusia yang seperti Tuhan, tetapi dia tidak hidup bersama Tuhan. Peristiwa kejatuhan mengingatkan para pembacanya bahwa kebahagiaan manusia itu bukanlah ketika manusia menjadi seperti Tuhan, melainkan ketika manusia itu bisa hidup berada bersama dengan Tuhan untuk menikmati berkat kehadirannya. Kalau kita baca Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Nah, selanjutnya, untuk menggarisbawahi kebalikan yang diderita oleh manusia oleh karena pemberontakan mereka, di situ ada permainan kata. Ya, permainan kata yang di PA kita minggu yang lalu mengenai manusia di Taman Eden, bahwa di Kejadian 2 ayat 15, manusia itu ditempatkan di Taman Eden supaya mereka, dalam bahasa Ibrani-nya, supaya mereka itu afad, mereka itu menyembah, beribadah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, dan syamar, ya, mereka taat, patuh kepada perkataan atau kepada firman Tuhan. Tetapi setelah Kejadian pasal 3 ayat 23, ya, jadi setelah peristiwa kejatuhan ini, kata afad dan kata syamar itu dipakai lagi, tetapi dalam perspektif yang negatif, di mana manusia diusir dari taman dan mereka harus afad, mereka harus mengerjakan tanah. Jadi kata afad memang bisa diartikan dengan menyembah, beribadah, tapi bisa diartikan dengan bekerja, mengerjakan. Sedangkan kata syamar itu artinya bisa patuh, taat, tetapi juga artinya bisa dijaga dalam arti ditahan begitu. Sehingga dalam peristiwa kejatuhan ini, manusia bukan hanya afad, harus mengerjakan tanah dengan berjerih lelah, tetapi mereka juga syamar, ya, dijauhkan, ditahan, tidak bisa mempunyai akses kepada pohon kehidupan. Jadi kata kerja yang digunakan itu sama, tetapi pengertiannya itu berbeda dan bertolak belakang di sana. Nah, bagaimana manusia ini seharusnya akan bisa menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan kalau memang persyaratannya itu adalah bahwa manusia itu taat, patuh kepada Tuhan, dan menyembah kepada Tuhan? Maka perjanjian itu menjadi sebuah persyaratan, ya, artinya bahwa manusia harus kembali hidup di dalam perjanjian persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Karena di dalam perjanjian itu manusia akan dikembalikan, ya, dipulihkan untuk mereka bisa menikmati keberadaan ketika mereka di Taman Eden sebelum kejatuhan, yaitu di Kejadian 2 ayat 15, untuk mereka itu melayani Tuhan, artinya beribadah kepada Tuhan, afad kepada Tuhan, dan menuruti, taat kepada
perintah kehendaknya, ya syamar, memelihara, menjaga perintahnya. Nah, sedangkan penyebutan ke arah timur, ya di bagian akhir itu kan mereka diusir, ya ditempatkan ke sebelah timur. Nah, di sini bukan semata-mata petunjuk geografis, tetapi kalau kita membaca di dalam konteks ceritanya, maka timur itu menjadi arah kota Babel dan juga menjadi arah kota Sodom dan Gomora, ya, di mana di sanalah puncak kejahatan manusia semakin terjadi. Nah, inilah yang merupakan poin-poin yang bisa saya uraikan, saya jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan kisah kejatuhan manusia di Taman Eden. Wah, ini mohon maaf karena waktunya harus cukup panjang karena memang harus uraiannya harus sedemikian rupa. Sehingga tanya jawab mungkin akan sangat terbatas, tapi saya kembalikan kepada Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Buat kamu yang peduli masa depan, Step ada untukmu. daftar yuk di 0858 0001 0004. Kuliah di STEP, mantap! Ya, baik Pak Aris, terima kasih untuk penjelasan yang begitu detail tentang penciptaan sampai kejatuhan yang telah dipaparkan kepada kami semua. Ada 2 pertanyaan dari saya dulu Pak, sebelum nanti ke segmen berikutnya. Pertanyaan yang pertama kepada Pak Aris, berapa banyak waktu yang tersandra untuk bisa mempelajari semuanya ini Pak Aris? Dan berapa banyak korban yang sudah dijatuhkan untuk mempelajari sedalam ini dari Pak Aris? Dan pertanyaan nanti yang kedua, silakan kepada Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk mau menanyakan sesuatu berkenaan penjelasan yang tadi sudah kita terima ya. Nah, segmen ini kita akan buka langsung kepada tanya jawab. Sistemnya gimana Pak Aris? Apakah satu penanya langsung dijawab ke Pak Aris gitu ya, biar jelas gitu Pak? Belum dibuka. Ya Pak, ya silakan. Gitu ya Pak. Ya, baik, sekarang saya kesepakatan waktu Loh, mau sampai kalian nggak kuliah? 9 atau mau Kuliah 12? saja di STEP. Kalau memang kalian punya panggilan dan Pada mau nggak siap serius kopi, belajar, Pak. kami Kelihatannya. menyediakan beasiswa. Bapak Ibu request Yang bentar, penting biar santai ya, kalian jangan tegang sungguh-sungguh sekali. mau dibentuk Kita menjadi Silakan, hamba langsung Tuhan, aja Sembilan. tanya supaya kalian bisa Ya, kuliah 9 seperti ya. mereka. Oke, Yuk. silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan siapa yang mau bertanya. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Buat kamu yang peduli masa depan, Step ada untukmu. daftar yuk di 0858 0001 0004. Dalam hal kejatuhan manusia di Taman Eden ini, Hawa atau Adam atau kedua-duanya. Nah, bagaimana untuk menjelaskan itu, Pak? Makasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Yang pasti di sana ada situasi saling menyalahkan. Ya, ada sebuah situasi saling menyalahkan. Dan mengapa timbul situasi saling menyalahkan itu? Karena memang dampak dari kesadaran atas ketelanjangan itu membuat manusia teralienasi. Ya, mereka jadi tindakan ketika Adam Hawa kemudian membuat cawat dari daun pohon ara itu menunjukkan bahwa dulunya yang laki-laki dan perempuan yang dulunya saling percaya itu kemudian saling menutup diri, ya, saling menutup diri. Dan ketika saling menutup diri, di situ ada keterasingan sebenarnya. Dan sebenarnya maksud Tuhan menjadikan si perempuan sebagai penolong yang sepadan menjadi tidak berfungsi di sana, ya, karena kemudian ada ketidakpercayaan, ada kecurigaan dan sikap saling menyalahkan di sana. Dan kalau menurut konteks narasinya, ya, siapa yang bersalah, yang pasti kalau menurut hukum Tauratnya, laki-lakinya ini yang harus bertanggung jawab. Karena kan Tuhan langsung menginterogasinya kepada, pertama itu kan kepada Adam.
Tuhan tidak menginterogasi, tidak bertanya kepada Hawa atau kepada ular ya, tetapi langsung yang ditanya adalah Adam. Karena menurut ketentuan Taurat itu seorang laki-laki dia memang bertanggung jawab apalagi terhadap apa yang dikatakan oleh si perempuan ya, oleh istrinya. Nah, padahal kan sebenarnya di situ dikatakan Adam itu bersama-sama dengan Hawa. Mengapa dia diam saja? Mengapa dia tidak intervensi ketika Hawa dan ular itu terjadi dialog antara ular dan Hawa? Itu menunjukkan bahwa ada tidak ada komunikasi yang terjadi di sana. Padahal sebenarnya kalau kembali kita mengacu kepada istilah penolong yang sepadan ya, kata sepadan, opposite ya, yang Tuhan ditempatkan di depan si Adam untuk apa ya? Seharusnya kan untuk berkomunikasi, untuk berbincang begitu. Nah, itu yang tidak terjadi sehingga akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan di sana. Kalau saya sih seperti itu sih. Artinya siapa yang salah, mereka yang pertama mereka saling menyalahkan, terus yang kedua kalau dilihat dari perspektif ketentuan Taurat ya memang laki-laki itu harus bertanggung jawab. Dan toh kemudian Tuhan tidak persoalan siapa yang salah, ketiga-tiganya mendapatkan hukuman, ya baik ular, baik Adam maupun Hawa sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya baik, penanya berikutnya silahkan. Pak Tio, Laya, Naso, atau siapa? Saya. Mau tanya, Pak. Ya, silahkan Pak Agus. Ya, Pak mau tanya, kenapa kok Tuhan Allah itu menciptakan pohon buah baik dan jahat? Mestinya kalau tidak dibuat, tidak ada itu kan tidak ada dosa, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Ini pertanyaan yang memang tentu bukan otoritas saya untuk menjawab ya. Artinya otoritas Tuhan sendiri untuk menjawab mengapa menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena kan pertanyaannya sama saja kita menanyakan mengapa Tuhan menciptakan alam semesta ini atau mengapa Tuhan menciptakan manusia. Yang pasti bahwa ya semuanya itu memang ada begitu ya, memang ada. Dan kalau kita membaca dengan baik kisah mengenai manusia di Taman Eden, bahwa di Kejadian pasal 2 ayat 15 manusia ditempatkan di situ supaya manusia itu menyembah ya, sujud menyembah, beribadah kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ya, disitulah artinya bagaimana kita bisa mengukur ketaatan kalau tidak ada batu ujiannya begitu ya. Karena kemudian selain Tuhan itu memberi perintah di Kejadian pasal 2 ayat 15 itu kan Tuhan memang memberikan larangan ya di ayat 16-nya ya, bahwa khusus untuk pohon yang baik jahat ini tidak boleh dimakan gitu. Atau tidak tahu bagaimana Pak Agus, maksudnya arah pertanyaannya, apakah mungkin bisa dibantu dengan pertanyaan lebih lanjut lagi supaya ya kan seandainya itu nggak ada kan tidak seseorang berbuat dosa gitu kan. Kan Tuhan kan menciptakan, intinya Tuhan memberikan Adam dan Hawa di taman itu untuk memelihara atau Pak, untuk sesuatu yang baik. Tapi ternyata kok ada seperti kalau orang tuh ada gamenya gitu loh, ada jebakan Batman-nya di situ gitu. Kan aneh gitu. Saya kadang-kadang
mikir kenapa gitu loh, mestinya kan nggak perlu gitu loh, kalau nggak perlu kan peri-peri aja kan, nggak ada masalah gitu loh. Iya benar kan? Ya, sebenarnya juga apa namanya, yang sebenarnya pohon pengetahuan baik dan jahatnya kan juga netral saja, Pak. Hanya ada si ular saja yang muncul di situ, yang kemudian menimbulkan keraguan-raguan untuk dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Kalau pohonnya kan sebenarnya seandainya tidak ada ular yang mengajak Hawa itu berdialog di sana, ya di situ manusia tidak akan tergoda. Bisa saja ceritanya akan seperti itu. Nah, nanti kalau ditanyakan dari mana ini datangnya si ular, mengapa Tuhan harus menciptakan ular? Kan pasti pertanyaan kita memang seringkali pertanyaan ke arah ontologis seperti itu ya, pertanyaan sampai kepada asal usul, sementara teks Alkitabnya sendiri tidak memberikan perhatian terhadap aspek asal usul itu, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan PA sebelumnya, bahwa seringkali kita mengajukan pertanyaan yang oleh pembaca mula-mula dari kisah itu tidak dipertanyakan. Paham ya Mas saya? Ya, paham, Mbak. Ya, jadi bagi pembaca mula-mula waktu itu mereka juga tidak terlalu peduli ya dari manakah si ular ini datang atau mengapa Tuhan menempatkan di situ pohon pengetahuan baik dan jahat, dan bukan itu fokusnya. Tetapi fokusnya ingin memberikan sebuah pesan bagi para pembacanya bahwa ini loh yang terjadi ya, bahwa mengapa ada banyak sekali kejahatan, mengapa ada banyak sekali pelanggaran, mengapa ada banyak sekali dosa. Dulu ceritanya itu seperti ini ya, bahwa sebenarnya ketika Tuhan menciptakan alam semesta, kehendak Tuhan itu adalah manusia menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Yang menentukan apa yang baik dan jahat itu, kategori baik dan jahat itu Tuhanlah yang tahu. Tetapi dalam peristiwa kejatuhan, iblis si ular ini kan dalam konteks dunia timur dekat waktu itu memang dikenal sebagai binatang yang cerdik tetapi sekaligus mematikan begitu ya. Nah dia mencoba untuk memberikan dalam pengetahuannya kepada manusia bahwa kalau buah baik dan jahat itu dimakan, itu akan membuat mereka menjadi seperti Tuhan. Dan seperti itu, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak Agus sudah terjawab ya, Pak Agus. Lalu ada satu pertanyaan sebelum ke pertanyaan lisan, ada pertanyaan melalui chat. Mohon maaf, Pak, saya bertanya ketika Hawa menginginkan buah pohon pengetahuan dan belum memakannya, apakah buah itu Hawa sudah berdosa? Kalau benar demikian, apakah artinya manusia bisa saja sewaktu-waktu melakukan di luar konteks memakan buah pohon itu, melakukan dosa di luar konteks memakan buah itu? Yang pasti bahwa disitulah kita melihat pola narasi bahwa manusia itu proses bahwa ini adalah sebuah bentuk pencobaan, di mana pencobaan itu dimulai dari ketika manusia melihat dan yang dilihat itu dianggap baik bagi dirinya. Dan disitulah justru membuktikan betapa manusia itu sebenarnya tidak mampu dari dirinya sendiri untuk menentukan sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk. Karena ketika manusia berusaha menentukan dalam perspektif dirinya baik dan buruk, seringkali yang terjadi adalah sesuatu yang kebolak-balik. Yang buruk dianggap baik, yang baik malah dianggap buruk. Ketaatan kepada Tuhan itu seharusnya lah yang baik yang harus dilakukan. Tetapi melanggar perintah Tuhan itulah yang dianggap
baik untuk dilakukan sehingga berdampak buruk bagi dirinya. Kalau pertanyaan apakah ketika melihat itu sudah berdosa, ya yang ya bisa dikatakan belum mengalami kejatuhan kalau hanya melihat saja, karena setiap hari pasti Adam dan Hawa melihat pohon itu, karena pohon itu ditempatkan berdampingan dengan pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Berarti kan setiap kali beraktivitas ya mereka di taman itu, karena itu ada di tengah-tengah taman, ya pasti tiap hari melihat. Nah, masalahnya adalah ketika kemudian melihat dan dia menganggap bahwa itu adalah baik. Nah, ini di pasal 1, pasal 2 dia melihat itu baik, itu sebenarnya Tuhan saja yang betul-betul mampu untuk melihat mana yang memang itu baik. Begitu itu dikenakan pada manusia, ya Hawa mencoba berdasarkan kategori dirinya melihat dan menganggap bahwa itu baik. Di situ letak masalahnya, karena kemudian dia melakukan tindakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jadi seperti itu, Pak. Kalau melihatnya sendiri ya pasti tidak berdosa. Seandainya saja Daud tiap hari melihat Batseba mandi tapi dia tidak ngapa-ngapain, ya seharusnya dia tidak berdosa juga ya. Tetapi kan persoalannya setelah melihat dia menginginkan dan kemudian dia mengambil Batseba dengan cara yang jahat sekali, kan begitu. Ya. Selanjutnya Pak, ya tolong dibacakan Pak Yahya. Tadi ada Bulani mau bertanya, silakan Bulani. Dibuka mute-nya dulu, Bu. Itu tadi di Kejadian 2 ayat 9 itu kan dikatakan bahwa Allah itu yang mencari di mana kamu, Adam dan Hawa. Apakah ini lambang daripada amanat agung? Mencari yang terhilang itu bisa enggak Pak Aris? Terus yang kedua itu memang ular dikatakan makan debu dan tanah, itu yang melambangkan kekalahan ya. Nah, ini apakah bisa ibaratkan manusia itu kan, manusia kan dari debu dan tanah, itu yang menjadi sasaran daripada iblis. Oke. Ya. Terakhir saya tanya tadi, Tuhan Yesus kan memang dicobai karena dia tidak berbuat dosa, karena dia tidak jatuh dalam pencobaan karena dia itu kan tidak berdosa. Dan apakah Yehova Nisi ya, Allah adalah panji kemenangan kita gitu loh. Itu yang dari bahasa Ibrani itu apa arti yang selengkapnya gitu Pak Adis. Makasih. Baik. Terima kasih Bu Lani. Saya jawab pertanyaan yang nomor 2 dulu. Apakah kalau ular itu makannya debu tanah dan manusia dibuat dari debu tanah, maka manusia itu menjadi sasaran empuk bagi ular, yaitu si iblis. Ya, teks Alkitab kalau dibaca secara alegori semuanya bisa, Bu. Artinya kalau kita membaca teks Alkitab kemudian kita maknai sendiri dalam perspektif kita, ya pasti bisa. Hanya saja tentu bagaimana kita, apakah memang maksud dari teksnya memang demikian ya, yang dimaksudkan dari kisah itu sendiri, apakah ingin memberi pesan seperti itu. Dalam hal ini kalau kita mengacu pada teksnya sebenarnya lebih kepada bagaimana si ular itu akan mengalami kekalahan ya ketika terjadi permusuhan antara benih ular dan benih perempuan itu. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian tadi untuk yang ketiga mengenai Yehova Nisi ya, Allah panji kemenangan, ya bagaimana mengaitkannya. Dalam hal ini yang pasti memang kalau kita membaca pola narasi pencobaan tadi bahwa manusia melihat dan menganggap itu baik, kemudian
mengambil tindakan sehingga ternyata justru berakibat buruk bagi dirinya. Di situ kisah pencobaan Tuhan Yesus justru mematahkan pola narasi seperti itu ya. Siklusnya tidak terjadi bahwa ketika Yesus diperlihatkan seluruh harta dunia, dia tidak tergoyahkan ya, tidak menganggap bahwa itu baik untuk dimiliki. Bagi Yesus yang baik adalah melakukan kehendak Bapa di surga, dan itu sangat sesuai dengan pesan atau message dari Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu sendiri ya, bahwa sebenarnya yang dituntut dari manusia oleh Tuhan adalah kepatuhannya kepada Tuhan, dan itu dinyatakan ya dalam keteladanan tindakan Yesus. Nah, yang pertama tadi Pak Yahya bisa bantu saya mengingatnya pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang Allah mencari Adam. Oh ya, sorry. Ya. Nah, apakah Allah mencari Adam dan Hawa itu bisa kita kaitkan dengan bahwa Tuhan kemudian amanat agung bahwa kita harus mencari orang yang terhilang. Makanya sekali lagi kalau kita membaca teks ya secara alegoris ya semua bisa kita maknai. Hanya saja kita harus berhati-hati apakah memang kemudian pesan yang dimaksudkan melalui teks itu mengarah ke sana. Yang pasti adalah bahwa Tuhan itu sebenarnya membuka diri untuk membangun relasi ya, membangun relasi dan komunikasi bersama dengan manusia, karena sejak dari awal tujuannya adalah seperti itu. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah supaya manusia bisa menjadi mitra kerja Allah di dalam mengelola alam semesta ini, tentu dalam komunikasi dan relasi dengan Allah. Tetapi gara-gara kejatuhan ini, mereka tahu tentang ketelanjangan dirinya dan merasa malu, sehingga kemudian manusia menyembunyikan diri. Sebenarnya ini adalah sebuah bentuk keterasingan manusia. Nah, dan ini adalah sebuah tipikal ya, bahwa sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya sekali ketika suami istri saling menyembunyikan diri ya. Itu juga bahaya itu ya. Kalau suami sudah mulai menyembunyikan sesuatu dari istrinya atau istrinya menyembunyikan sesuatu dari suaminya, demikian juga dalam konteks relasi kita bersama dengan Tuhan. Kalau mulai ada sesuatu yang ingin kita sembunyikan dari Tuhan, ya ini kan sebenarnya persoalannya kan di sana. Ya. Bahwa sebenarnya Tuhan ingin supaya manusia itu berada di dalam fellowship ya, di dalam persekutuan hidup bersama dengan Tuhan. Seperti itu Bu Lani. Pak Yahya, silakan Pak Yahya. Baik Pak Aris, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan oleh anggota ini cukup seru ya Pak, tapi berhubung waktu yang kita miliki sudah menunjukkan pukul 20.33, kita harus akhiri, tapi ada satu pertanyaan yang tersimpan di sini yang bisa saya bacakan buat Bapak Ibu dari Pak Rustomo. Kalau mereka tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, bumi ini mungkin sudah penuh ya Pak. Ya. Boleh, pertanyaannya lemah, mana yang lebih dahulu diciptakan antara manusia dan iblis? Iblis, manusia. Lalu pertanyaan Bu Resi, apa makna makanan ular itu debu dan tanah? Tadi sudah terjawab melalui pertanyaan dari Bu Lani. Sedangkan pertanyaan dari Bu Lisa, izin bertanya, dalam Alkitab ular itu bisa bicara, apakah saat itu semua binatang bisa bicara dan saat dihukum tidak ada kalimat kalau ular menjadi bisu? Pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan dari anggota bisa disalurkan kemana nih Pak Aris? Bisa dituliskan di komentar. Jadi nanti recording dari PA ini akan tayang di YouTube ya, di channel YouTube dari Step TV channel Semarang itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan lagi, mungkin kalau ada hal-hal yang tadi terlewatkan bisa dipelajari kembali, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar bisa ditulis di sana. Saya akan memberikan tanggapan-tanggapannya, dan
saya yakin ya kita bisa saling belajar di sana. Di sini apalagi di sini ada banyak juga hamba Tuhan, banyak juga alumni-alumni STT. Saya yakin bukan hanya saya yang bisa menjawab ya, tetapi dari rekan-rekan semua juga bisa saling memberikan pendapat ataupun pandangannya di sana. Seperti itu Pak Yahya. Iya Pak, kita saling Aris ya. Ya. Ya, baik Pak Aris. Lalu boleh saya sampaikan pengumuman? Ya, ya Pak. Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu depan. Sayang sekali karena kita merayakan Lebaran, jadi untuk sementara Jumat depan kita off ya Pak Aris. Ya. Lalu kita akan berlanjut lagi di Jumat 2 minggu mendatang, tanggal 20. 20 itu harinya Kamis Pak. Jadi untuk 7 sesi ke depan, kita itu akan membahas tema-tema teologi dalam Perjanjian Lama yang mempunyai korelasi dengan konsep-konsep kekristenan seperti itu, dan akan diselenggarakan dalam 7 sesi pertemuan. Hanya saja jadwalnya memang tidak hari Jumat karena itu digabungkan dengan kegiatan perkuliahan ya, sehingga jadwalnya saya share di grup. Itu ada yang hari Kamis tapi juga ada yang hari Selasa. Saya sih sangat berharap Bapak Ibu bisa ikut gabung, tetapi kalau memang terpaksanya tidak memungkinkan, nanti bisa mengikuti recordingnya. Tapi saya rasa lebih seru ya kalau kita bisa berdiskusi langsung seperti ini dalam keterbatasan waktu yang ada. Atau mungkin ada usulan supaya waktunya diperpanjang jadi 2 jam begitu. Seperti itu Pak Yahya. Ya, baik Pak Aris. Coba. Ya Pak Budi. 2 jam. 2 jam. Biar lebih bertanya jawabnya biar lebih leluasa ya Pak. Ya, begitu Pak Aris. 2 jam aja. 2 jam. Ya. Yang penting sebelumnya Bapak Ibu makan dulu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri dan kita akan berjumpa di Kamis yang akan datang tanggal 20. Nantikan dengan tema-tema yang tak kalah menariknya dari tema-tema yang sudah berlangsung di dan 3 ya. Kita untuk minggu tanggal 20 Mei itu temanya tentang Yahweh sebagai Allah satu-satunya. Di situ termasuk membahas pertanyaan tentang mengenai tadi anak-anak Allah ya yang pernah ditanyakan, anak-anak Allah yang kawin dengan anak-anak manusia. Jadi hal-hal seperti itu akan menjadi sub bagian dari tema tentang Yahweh sebagai Allah satu-satunya. Seperti itu Pak Yahya. Ya, jadi Pak Aris. Terima kasih Pak Aris yang sudah menjelaskan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong terus dan mengurapi. Nah, Bapak Ibu, kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa. Nanti mohon dengan hormat Pak Jose untuk boleh pimpin kita di doa. Ya baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau di dalam waktu 1,5 jam ini kami boleh bersama-sama berpikir, menggali, dan juga mengimani apa yang sudah kami perbincangkan dan berdengar Pendeta Aris sebagai mentor narasumber kami. Kami sadar bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, yang terdiri dari debu dan tanah, yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya bisa mohon agar Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, menuntun kami, sehingga kami boleh tetap iman kami kepada Tuhan, tidak mudah tergoda, bahkan tidak sampai jatuh. Dan kami percaya ya Tuhan, tatkala kami mengangkat tangan kami ke atas dan berharap kepada Tuhan saja, maka Roh Kudus yang akan menjaga kehidupan kami, sehingga kami boleh mencapai garis akhir. Amin. Sehingga iman kami boleh terpelihara dan kami mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Aris, senantiasa yang mendampingi kami, biarlah hikmat marifat Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu dan juga segenap kami yang masuk dalam grup
dalam menggali Alkitab ini ya Tuhan, agar kami boleh setia di dalam mengikutinya 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan juga kegiatan kami malam hari ini, biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini, Tuhan yang senantiasa akan menjaga kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri akan pendalaman Alkitab kami malam hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Loh, kalian ndak kuliah? Kuliah saja di STEP. Kalau memang kalian punya panggilan dan mau serius belajar, kami menyediakan beasiswa. Yang penting kalian sungguh-sungguh mau dibentuk menjadi hamba Tuhan, supaya kalian bisa kuliah seperti mereka. Yuk. Buat kamu yang peduli masa depan, daftar yuk di 0858 0001 0004. Kuliah